Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, baik, Perjalanannya ke sini tadi bagaimana? lancar sih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisjaulana Oktaviani dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2022, semester 3. Baik, sebelumnya saya mempersilahkan Anda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Arisala Fandi Makassar, biasa dipanggil Fandi, kuliah di Makassar, jurusan Teknik Sipil, angkatan 22. Usianya sekarang berapa? Usia saya 20 tahun. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara screening untuk mengetahui latar belakang dan gejala yang mungkin Anda rasakan selama 2 minggu terakhir ini. Saya sebagai interviewer akan memastikan bahwa Anda berupa interviewer yang cocok diwawancarai pada anamnesa kali ini. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Mohon saudara akan berkenan untuk menjawab pertanyaan secara jujur. Ya. Baik, wawancara ini akan dilakukan selama 45 menit. Apakah Anda bersedia? Ya, bersedia. Sebelumnya, saya memperingati wawancara ini bersifat rahasia dan akan dijaga informasi yang akan diberikan. Baik, kita akan mulai pada pertanyaan pertama. Apa saja keluhan fisik yang Anda alami selama 2 minggu belakangan ini? Keluhan fisik yang saya alami itu selama 2 minggu belakangan ini adalah sakit kepala. Apa saja yang Anda rasakan saat sakit kepala itu muncul? Pusing. Nah, saat pusing, bagaimana sih cara Anda mengatasi keluhan tersebut? Caranya yaitu makan, baru makan obat. Obat seperti apakah yang Anda konsumsi saat sakit kepala itu muncul? Obat seperti Bodrex. Faktor tertentu yang memicu gejala fisik yang Anda alami? Mungkin cuaca. Makassar saat ini panas sekali ya. Iya sih. Apakah ada perubahan setelah Anda mengatasi keluhan tersebut seperti tadi minum obat atau setelah makan? Apakah ada perubahannya? Ada sih. Kayak bagaimana sih perubahan yang Anda rasakan itu? Saat makan obat, saya kadang ngantuk. Saat ngantuk, apakah Anda tertidur atau membiarkan hal tersebut? Tertidur. Selanjutnya, gangguan psikologis apa yang Anda rasakan 2 minggu belakangan ini? Gangguannya sih susah tidur. Bagaimana perubahan psikologis tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari Anda? Kadang saya tidur cukup 2 jam doang. Begitu ya. Apakah ada momen tertentu yang memicu gejala tersebut muncul? Mungkin tugas. Hanya tugas atau apakah ada hal lain? Tugas sama nongkrong bareng teman. Cara Anda mengatasi hal tersebut? Pas saya kumpul sama teman-teman saya mungkin bisa kurangin kopi saya. Apakah ada hal lain yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut selain
mengurangi kopi atau apa? Tidak ada sih, cukup kopi. Mengurangi kopi Iya, ya. ya, Berarti kalau Anda minum kopi tuh Anda sulit tidur. iya sih. Kadang Dalam sehari Anda minum kopi berapa gelas kira-kira? sekarang tuh kan kopi saya tuh saya udah kurangi, jadi 2 kali sehari. Apakah ada perubahan setelah Anda mengatasi hal tersebut seperti mengurangi kopi tadi? Ada. Bagaimana yang Anda rasakan setelah Anda mengurangi hal tersebut? Apakah tidur Anda sudah teratur, apalagi kayak tugasnya berkurang seperti itu? Mungkin sih pola tidur saya bertambah. Seperti sehari itu setelah menguranginya Anda tidur berapa jam sehari? Setelah mengurangi, kadang sih tidur 3 jam. Dalam semalam kan tidur 3 jam. Ya sih. Oke. Baik, kita lanjut pertanyaannya ya. Apakah Anda termaksud orang yang mudah berinteraksi? Tidak sih, Mengapa Anda merasa sulit untuk berinteraksi? saya tidak mudah mempercayai orang-orang. Bagaimana cara Anda berinteraksi dengan orang yang baru Anda temui? Mungkin dia harus sapa saya sih. Berarti Anda baru berinteraksi kalau disapa duluan ya? Bisa jadi. Menurut Anda bagaimana sih pandangan orang lain terhadap diri Anda? Mungkin pandangan orang lain terhadap saya itu cuek sih. Apakah ada hal lain atau itu hanya itu saja? Hanya itu saja. Oke, baik. Bagaimana cara Anda bergaul di lingkungan sekitar Anda? Cara saya bergaul itu masuk organisasi. Apakah ada hal lain selain masuk organisasi? Itu doang, organisasi. Baik, kita lanjut. Apakah Anda sudah bekerja? Saya sekarang itu jadi mahasiswa. Oke. Apakah ada tempat kerja impian Anda? Oh, ada. Seperti apa atau bagaimana impian kerja Anda? Impian kerja saya itu bekerja di kafe-kafe jadi barista. Bagaimana sih cara Anda membayangkan tempat kerja impian Anda itu? Jurusan saya sih sipil ya. Ya. Saya ingin membangun tempat yang saya sukai gitu. Seperti kafe yang Kafe Anda ya. bilang. Ya. Bisa Anda jelaskan tempat lingkungan kerja yang ideal itu yang seperti Anda impikan seperti apa? Tempat yang saya impikan yaitu di perkotaan sih, baru tempat yang ramai gitu doang. Yang bisa dijangkau banyak orang ya seperti itu. Yes. Bagi perkotaan. Apa rencana Anda terkait pekerjaan di masa depan? Apakah ada hal lain di rencana Anda selain membangun kafe seperti tadi? Ada sih, saya ingin kan saya mahasiswa, jadi mungkin ada cita-cita saya jadi selesai satu sih itu dong. Dan setelah S1, apakah ada rencana Anda bekerja seperti sesuai jurusan Anda? Ada, pasti ada. Seperti apa hal itu? Hal kecilnya mengerjakan proyek sih. Anda ingin menjadi seorang kontraktor ya? Nah, betul. Apalagi kontraktor adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan ya. Iya sih.
Bagaimana sih pandangan Anda tentang pekerjaan Anda di masa depan atau ketika Anda menjadi kontraktor? Pandangan saya cukup baik, soalnya sekarang kan banyak pembangunan di Indonesia. Seperti itu ya. Ya. Pada berusia berapakah Anda mulai bersekolah? Waktu itu usia saya 6 tahun pas TK, masuk 7 tahun pas SD. Setelah itu SMP saya sih 13 tahun. Lalu SMA umur berapa? 16 tahun. Oke. Anda ceritakan bagaimana pengalaman Anda selama bersekolah. Pengalaman bersekolah pas SMP ya, apa SMA? Apapun lah selama Anda bersekolah. Pengalaman saya pas SMP itu cukup buruk sih. Seperti apa? Soalnya saat saya waktu SMP kadang jarang masuk sekolah, begitu sih. Terus selama SMA bagaimana sih pengalaman Anda selama bersekolah? Buruk sih, soalnya hampir dikeluarin dari sekolah waktu itu. Hampir dikeluarin karena Ya. apa? Membangkang sama guru, jarang masuk, gitu sih. Apa sih penyebab Anda jarang masuk sekolah? Mungkin soal ekonomi sih. Gue juga dulu kerja sampingan. Kerja sampingan seperti apa? Dulu sih kan sudah masuk waktu SMA itu saya jualan di kedai-kedai kopi. Oh iya, seperti itu ya. Prestasi apa saja yang pernah Anda dapatkan selama bersekolah? Prestasi yang saya dapatkan itu di organisasi sama waktu SMP saya ikut lomba menggambar, juara 2 tingkat kabupaten. Hebat ya, hebat. Mata pelajaran apa yang Anda sukai selama bersekolah atau selama berkuliah ini? Pas sekolah sih saya menyukai seni. Terus setelah berkuliah, apakah ada mata kuliah tertentu yang Anda sukai? Mungkin mata kuliahnya tidak ada, tapi saya suka dengan tugas besar teknik, begitu sih. Seperti apa tugas besar di teknik itu? Kayak AutoCAD. Bagaimana nilai akademis Anda selama bersekolah? Kurang baik sih, dikarenakan jarang masuk. Oh iya. Seperti apa hubungan Anda dengan guru atau dosen di kampus atau di sekolah kemarin? Waktu SMP sama SMA mungkin kurang baik, tapi saya memperbaiki pas saya kuliah. Bagaimana hubungan yang Anda perbaiki selama kuliah itu dengan dosen? Kadang pendekatan saya sama dosen itu kalau di kampus sih caranya menghubungi dosen pas mau masuk minta tugas begitu. Apakah Anda sudah menikah? Oh, tentu tidak. Oke, baik. Apakah Anda memiliki pasangan? Dulu sih punya, tapi sekarang tidak. Waktu punya pasangan, seberapa sering Anda terlibat pertengkaran dengan pasangan Anda? Mungkin setiap hari, dikarenakan saya sibuk dengan pekerjaan saya. Nah, seperti itu.
Bagaimana hubungan komunikasi Anda waktu punya pasangan pada saat itu? Jarang sih, dikarenakan saya sibuk jualan di kedai kan, jualan kopi, jadi jarang hubungi. Eh, Apakah Anda tertarik dengan seorang atau perempuan yang lebih tua atau yang lebih muda daripada Anda atau seumuran? Mungkin sih seumuran. Anda termasuk golongan orang yang suka berinteraksi dengan perempuan atau laki-laki? Saya lebih suka berinteraksi dengan laki-laki, tapi saya juga mempunyai teman perempuan, walaupun itu sedikit sih. Baik. Apakah Anda termasuk orang yang mudah bergairah? Tidak sih. Bisa Anda ceritakan bagaimana keadaan ibu Anda pas saat dia mengandung? Keadaan ibu saya itu baik-baik saja. Ibu saya cukup senang nanti kehadiran saya sih. Saya karena anak kedua, mungkin gitu. Oke, baik. Berapa usia kandungan ibu Anda saat proses kelahiran? Usia kandungan ibu saya pas proses kelahiran sih mungkin 9 bulan sih kalau nggak salah. Oke, baik. Bagaimana keadaan ibu Anda setelah dia melahirkan? Setelah pas melahirkan sih keadaannya baik-baik saja. Bagaimana keadaan Anda pas baru dilahirkan? Keadaan saya pas dilahirkan waktu itu saya cukup sehat karena pas lahir saya dikandung. Selama kehamilan, makanan seperti apa yang sering ibu Anda konsumsi? Makanan yang dia sering konsumsi itu yang makanan manis, asam sama manis. Makanan yang asam seperti apa yang ibu Anda pernah konsumsi? Seperti mangga, mungkin seperti mangga sih. Kalau yang manis, apakah Anda tahu makanan apa yang ibu Anda konsumsi waktu hamil? Kalau yang manis sih, kalau tidak salah ya coklat. Oke, baik. Selama ibu Anda hamil, apakah ada kejadian yang tertentu yang pernah ibu Anda alami? Tidak ada, dia baik-baik saja sih. Oke. Yang Anda derita sejauh ini? Mungkin sih penyakit mah. Oke. Apa sih penyebab Anda sakit mah? Penyebabnya tuh kebanyakan minum kopi. Soalnya saya minum kopi pas SMA. Oke. Sudah berapa lama Anda mengidap penyakit tersebut? Hampir 6 tahun. Oke, baik. Proses penyembuhan apa saja pernah Anda berikan kepada diri Anda pas penyakit mah itu kamu? Mungkin menjaga pola makan sih dan kurang kopi. Apakah ada perubahan saat diberikan proses penyembuhan tersebut? Ada. Seperti apakah perubahan yang Anda alami? Kadang sekarang itu perubahannya saya kurang kopiku ya, jadi mungkin jarang sekali saya bikin. Oke. Bisakah Anda jelaskan perkembangan fisik apa saja yang terjadi pada saat kecil hingga sekarang? Perkembangan fisik apa saja yang terjadi ya? Ya. Betul. Pertumbuhan sih.
Seperti apa pertumbuhan fisik Anda yang Anda rasakan sejauh ini? Saya juga heran dengan perkembangan fisik dikarenakan itu tinggi. Waktu SMP sih saya cukup kecil, yang iya sih kecil. Pas masuk SMA tinggi saya itu sudah di satu 168 kalau nggak salah. Jadi pertumbuhan fisik yang pesat itu pada pertumbuhan. Apakah sewaktu kecil ada perkembangan fisik Anda yang terhambat? Nah, perkembangan fisik yang terhambat itu saya terlalu pendek sih. Mungkin itu. Dan sekarang sudah berkembang ya? Iya sih. Tinggi saya itu sekarang 179 sih kalau nggak salah. Sangat berkembang pesat ya? Iya. Bagaimana perasaan Anda saat mengalami perubahan fisik tersebut? Seperti kayak waktu kecil itu Anda pendek dan sekarang Anda sudah tinggi. Bagaimana perasaan Anda saat mengalami perubahan fisik tersebut? Waktu SMP sih saya kurang suka sih dikarenakan tinggi saya, dan pas SMA saya cukup senang dikarenakan tinggi saya sudah mencapai 169 kalau nggak salah. Bagaimana cara Anda menyikapi perubahan fisik tersebut pada kondisi saat ini? Tapi olahraga. Olahraga seperti apa? Bisa ceritakan? Olahraga yang saya sering lakukan itu cuma mungkin kalau pagi saya senang sama anak-anak. Kalau sore saya pergi jalan santai. Baik. Apakah Anda pernah mengalami situasi yang membuat Anda menderita atau tidak nyaman? Ada. Bisa Anda ceritakan situasi seperti apa? Situasi yang seperti pas saya kuliah masuk kampus, gitu sih. Bagaimana cara Anda menyikapi hal tersebut? Cara saya menyikapi itu cukup simpel sih, membaca buku atau membuat peta. Seperti apa yang Anda buat saat Anda merasa berkesan? Kadang sih wajah. Bagaimana cara Anda mengatasi perubahan situasi mental yang terjadi? Apa tadi? Terjadi. Mungkin perubahannya sih saya merasakan cemas sama berat. Apa yang menjadi sumber kebahagiaan Anda saat ini? Bisa Anda ceritakan? Sumber kebahagiaan itu saya sekarang sih saya mempunyai banyak teman, dan saya aktif di kampus juga sih. Anda ketika membayangkan atau memikirkan hal-hal yang membuat Anda sedih. Saat saya memikirkan hal yang sedih, yaitu saya langsung merasa tidak bersemangat sih, dan tidak bisa melakukan apapun. Bagaimana cara menyikapi ketika perasaan tersebut ada? Cara menyikapi itu seperti yang saya lakukan sebelumnya sih. Saya akan menggambar dan membaca buku yang belum pernah saya baca.
Bagaimana Anda merasakan perkembangan emosi Anda seiring berjalannya perjalanan usia Anda? Sekarang saya lebih dewasa dan menyikapi situasi itu dan suatu masalah dan masalah tanpa terbawa emosi gitu. Bagaimana bisakah Anda ceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan yang pernah Anda alami? Pengalaman yang menyenangkan itu pas SMA sih, pergaulan. Soalnya pas SMA saya termasuk anak cukup gaul dan Tadi yang Anda ceritakan itu pengalaman yang menyenangkan. Bisakah Anda ceritakan pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan? pengalaman masalah yang tidak menyenangkan itu pas saya kelas 4 SD sih. Waktu itu ayah saya meninggal. Saya sangat bersedih sih. Soalnya saya suka dengan saya sering bersama ayah saya ketimbang ibu saya sih. Mungkin itu. Pada situasi sosial seperti apa yang membuat Anda merasa senang atau merasa nyaman? Pada situasi yang saya sendiri, Saat Anda sendiri, apa yang Anda lakukan sehingga Anda merasa nyaman? ya kembali lagi yang tadi sih, saya suka menggambar dan membaca buku. Dan pada saat itu Anda merasa senang dan nyaman. Iya. Bagaimana hubungan Anda dengan orang tua atau saudara Anda di rumah? Saat ini hubungan saya dengan orang tua saya cukup baik sih. Kalau dengan saudara Anda? Mungkin kalau saudara saya kurang baik, soalnya tadi anak ketemu. Kalau boleh tahu berapa jumlah saudara Anda? Jumlah saudara saya 3 sih. Saya anak pertama, anak kedua. Oke. Apakah Anda termasuk orang yang dekat dengan orang tua Anda? Mungkin termasuk tidak sih. Mengapa Anda mengatakan hal itu? Anda tidak terlalu dekat dengan orang tua Anda? Dikarenakan ibu saya kan di kampung, saya di kota, di Makassar, kuliah di sini itu. Mungkin hal itu yang membuat Anda jauh dan tidak terlalu dekat dengan ibu. Ya. Bagaimana tindakan Anda jika terlibat pertengkaran dengan saudara Anda? Mungkin solusinya sih kembali ke ibu sih, membicarakan hal-hal yang baik lagi. Bagaimana cara Anda menyikapi jika terjadi konflik atau pertengkaran di lingkungan sekitar atau di lingkungan pertemanan Anda? Hal baik yang saya lakukan itu mungkin saya keluar dari lingkungan itu dikarenakan orang kurang baik menurut saya. Apakah Anda termasuk orang yang mudah bergaul? Tidak sih, soalnya saya bergaul dengan orang-orang yang cuma suka saya sih. Mungkin begitu. Baik, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Anda. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan?
yang menanyakan ini tugas untuk apa sih? Oh ya, baik. Tugas yang saya lakukan untuk screening Anda itu tugas untuk mencapai nilai mata kuliah metode mata kuliah wawancara yang telah saya lakukan pada semester 3 ini. Dan ini adalah tugas bagian wawancara analisa. Dan saya akan jamin wawancara yang kita lakukan ini akan dirahasiakan. Baik, itu saja. Ya, itu saja sih. Baik, itulah tadi wawancara yang telah kita lakukan. Pernyataan yang Anda berikan kepada saya sangat apresiasi jawaban-jawaban yang Anda berikan, dan saya sangat puas dari sesi screening ini. Terima kasih. Ya. Baik, sesuai perjanjian yang tadi kita lakukan, setelah proses screening kita akan melakukan pertanyaan selanjutnya untuk mengetahui kondisi yang Anda alami. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan setelah ini. Apakah Anda bersedia? Ya, saya. Menurut pernyataan Anda, 2 minggu terakhir ini Anda merasa sakit kepala. Apa sih penyebab Anda merasakan hal tersebut? Yang menyebabkan saya sakit kepala yaitu bisa dikarenakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Saya yang itu mungkin begitu doang. Tadi Anda menceritakan Anda sakit kepala karena tugas. Bisakah Anda ceritakan tugas seperti apakah yang membuat Anda sakit kepala? Di teknik itu kebanyakan tugas rumusan ya, jadi mungkin itu sih tugas. Bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman atau keluarga dan teman Anda di kampus setelah periode Anda merasa sakit kepala? Di keluarga saya merasa cukup baik, dan di lingkungan kampus saya merasa juga cukup baik gitu. Berarti tidak ada hubungannya sakit kepala Anda dengan Anda mengabaikan teman dan keluarga Anda ya? Iya. Saat stres, apakah Anda melakukan hal lain untuk mengatasi stres selain yang Anda jelaskan tadi, seperti Anda berolahraga atau merokok? Apakah Anda melakukan hal itu? Ya, saya melakukan hal-hal itu. Seperti apa yang Anda lakukan? Kembali lagi ke membaca buku. Saya kan suka kopi, jadi mungkin membaca buku sambil membuat kopi dan membuat sketsa sih. Itu. Yang mendalam pada diri Anda sendiri saat 2 minggu terakhir ini Anda stres karena tugas. Ada sih perubahan yang dalam itu, mungkin saya tidak fokus dengan tugas saya sih. Apakah Anda merasa cemas atau gelisah atau khawatir secara berlebihan dalam beberapa minggu terakhir ini? Mungkin cemas. Saya merasa cemas dikarenakan tugas saya belum selesai. Apakah Anda tadi mengatakan cemas karena tugas yang tidak selesai? Apakah selanjutnya atau ujian yang akan datang Anda akan merasakan cemas lagi? Bagaimana menurut Anda? Mungkin selanjutnya sih mungkin tidak sih.
dikarenakan kan sudah ada contoh. Oke, baik. Selama Anda merasa cemas, apakah ada perubahan pola tidur yang signifikan? Oh, tentu ada. Soalnya kalau malam itu saya mengerjakan tugas kadang sampai jam 2, jam 3. Bagaimana perasaan Anda setelah mengerjakan tugas berjam-jam? Oh, perasaan saya sih cukup bahagia sih. Soalnya tugas saya kan selesai. Berarti setelah tugas Anda selesai, Anda tidak merasakan cemas lagi ya? Nah, betul. Saat Anda tadi mengatakan Anda sakit kepala karena tugas, apakah menurut Anda mengalami ketergantungan obat saat minum obat tadi seperti Bordrex? Oh, tidak. Berarti kalau sakit kepala Anda kadang minum obat, kadang tidak. Ya. Kalau tidak, Anda melakukan hal seperti apa? Oh, kalau sakit pas sakit kepala yang apa ya? Mungkin yang berlebihan sih. Saya pas makan obat yang sakitnya itu luar biasa menurut saya sih. Saya makan obat. Kalau yang sakit kepala yang biasa-biasa saja sih mungkin tidak sih. Saya langsung tidur. Apakah Anda menggunakan cara-cara tertentu untuk mengatasi stres seperti berolahraga, meditasi, merokok, atau hal-hal yang lain? Kembali lagi sih dengan cara membaca buku, minum kopi dan merokok. Berapa kira-kira intensitas Anda merokok atau minum kopi dalam satu hari? Nah, kalau minum kopi sih sekarang sih 2 kali sehari. Kalau merokok cuma 5 batang lah. Sorry. Ya. Bagaimana pola makan Anda selama Anda mengalami stres karena tugas yang Anda jelaskan tadi? Pola makan saya sih sekarang ya tidak teratur sih. Dikarenakan itu lebih mengutamakan tugas. Dalam sehari Anda kira-kira makan berapa kali? Sekarang itu saya makan dalam sehari cuma sekali. Oke. Berarti kan tadi Anda menjelaskan Anda punya juga penyakit mah ya. Berarti kalau Anda makan satu kali sehari dan stres karena tugas, apakah ada hubungannya atau apa yang Anda rasakan? Mungkin sih bisa jadi ada hubungannya. Kan tadi Anda jelaskan sebelumnya di screening, Anda bilang Anda punya penyakit mah. Nah, apakah ada hubungannya Anda makan hanya satu kali sehari dan stres karena tugas? Mungkin sih. Jadi, apa yang Anda rasakan saat Anda makan hanya satu hari sekali dan Anda stres karena tugas? Yang saya rasakan yaitu emas saya lagi kambuh. Baik. Apakah Anda merasa memiliki dukungan sosial yang membadai saat Anda mengalami stres karena tugas? Dukungan sosial ya mungkin secara tidak langsung sih teman saya dan keluarga saya. Oke, apakah Anda memiliki teman dekat yang mendukung Anda? Oh, ada sih. Namanya Novel Wardana. Oke, baik.
Seperti apakah dukungan sosial yang diberikan oleh teman dekat Anda tersebut? Dia pasti menyarankan sesuatu ya, mungkin ke hal-hal positif, mungkin begitu. Baik. Apakah Anda memiliki riwayat psikologis seperti gangguan kecemasan atau depresi sebelumnya? Tidak ada sih. Oke. Bagaimana perasaan Anda terkait dengan kamu? Oke. Bagaimana perasaan Anda terkait dengan kemampuan Anda untuk menyelesaikan tugas akademik dan tanggung jawab yang lain? Perasaan sekarang mungkin cukup susah sih. Mungkin itu. Apakah Anda merasa terisolasi sosial atau mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial? Saya mengalami, kayaknya sih saya mengalami isolasi sosial sih. Isolasi ya sosial seperti apa yang Anda lakukan? Mungkin menyendiri di kamar. Apakah ada hal yang Anda pikirkan? Tadi Anda menjelaskan kalau Anda itu sering minum kopi. Apakah ada hal yang Anda pikirkan untuk mengalihkan hal tersebut dengan minum kopi? Tentu ada sih. Memikirkan tugas yang dikerjakan dan lain-lain sih. Terus saya juga kadang memikirkan cara mengatur waktu antara kuliah dan pulang ke kampung untuk mengurus kedai kopi saya, karena saya berusaha untuk membiayai kuliah saya sendiri agar tidak memberatkan ibu saya sih, mungkin itu doang. Ya, karena Anda tadi jelaskan ya, ibu Anda sekarang seorang single parent ya. Iya. Bagaimana sih, apakah ada perasaan yang sedih mendalam saat Anda ditinggalkan ayah Anda, apalagi ayah Anda meninggal pada usia Anda SD? Tentu saja yang saya rasakan itu, saya sedih sekali pas waktu itu. Kalau sekarang, apakah Anda sering merindukan sosok ayah? Tentu saja iya. Saat Anda merindukan sosok ayah Anda yang Anda jelaskan tadi, apakah yang Anda lakukan? Cuma satu sih, sholat dan mendoakan. Bagaimana perasaan Anda saat ayah Anda meninggal? Apakah hal tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari Anda dari dulu hingga sekarang? Dulu saya merasa kesepian dikarenakan saya kan terlalu dekat dengan ayah saya, dan sampai sekarang sih masih begitu sih. Tapi saya mungkin merelakan sih, mungkin itu. Kan pas proses screening tadi Anda mengatakan Anda tidak terlalu dekat dengan ibu Anda. Apakah ada hal tertentu yang membuat Anda tidak begitu dekat dengan ibu Anda? Yang pertama mungkin
jarang bicara dengan ibu. Yang kedua mungkin soal jarak sih, Karena sekarang Anda di Makassar, dan ibu Anda sekarang berada di mana? di Sopkan sih, di kampung. Oke, baik. Mungkin itu saja wawancara pada hari ini dari proses screening dan proses akhir. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Mungkin sudah jelas ya. Oke, baik. Terima kasih, Anda sangat membantu proses wawancara saya pada hari ini. Semoga kuliahnya Anda lancar ya. Amin. Oke, baik. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.